Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap generasi baru sepak bola Spanyol, kabar kurang menyenangkan justru datang dari kamp latihan La Roja. Lamine Yamal, wonderkid 18 tahun yang jadi tulang punggung Barcelona, kembali mengalami cedera pubalgia saat membela timnas Spanyol. Cedera kambuhan ini kini bukan cuma masalah medis, tapi sudah berubah jadi drama panas antara Barcelona dan Federasi Sepak Bola Spanyol, RFEF, yang jadi sorotan media Spanyol dan Eropa. Pubalgia sendiri adalah cedera berupa nyeri di sekitar tulang kemaluan akibat beban berlebih. Buat Yamal, ini bukan hal baru. Sejak awal musim, ia beberapa kali mengeluhkan rasa sakit di area tersebut. Barcelona pun sangat hati-hati mengelola menit bermainnya. Klub bahkan sudah menyiapkan protokol khusus agar kondisi fisiknya tidak mundur dan tidak mengganggu karir jangka panjangnya. Masalah mulai muncul ketika Yamal dipanggil timnas Spanyol untuk 2 laga kualifikasi penting di bulan November. Menurut laporan media, staf medis Barcelona sudah mengirimkan rekomendasi resmi ke RFEF. Isinya jelas, kondisi Yamal belum 100% pulih dan harus ditangani dengan sangat hati-hati. Saran dari Barca termasuk pengurangan intensitas latihan, pembatasan menit bermain, bahkan opsi untuk mengistirahatkan Yamal sepenuhnya. Tapi cerita berbeda datang dari kamp timnas Spanyol. Yamal justru tetap dimainkan. Bahkan ia dikabarkan mendapat suntikan penghilang rasa sakit untuk meredakan nyeri pubalgia sebelum pertandingan. Disinilah Barcelona merasa rekomendasi mereka tidak benar-benar dipatuhi. Kekecewaan itu makin besar ketika Yamal pulang ke klub dengan kondisi cedera yang lebih parah dari sebelumnya. Pelatih Barcelona, Hansi Flick, tampak jelas kecewa saat konferensi pers. Ia tidak berusaha menutupi kekesalannya. Flick menegaskan bahwa Barcelona sudah memperingatkan soal kondisi Yamal dan bahkan mengirim laporan medis yang lengkap. Menurutnya, seorang pemain muda tidak boleh dipaksa bermain ketika sedang mengalami cedera kronis seperti pubalgia, karena resikonya bisa sangat besar bagi perkembangan karir jangka panjang sang pemain. Situasi makin panas ketika RFEF memberi respon yang cukup mengejutkan. Mereka merasa tersinggung dan tuduhan seolah-olah mengabaikan kondisi Yamal, lalu balik mengkritik Barcelona. Federasi menyoroti tindakan medis berupa terapi radiofrekuensi yang diberikan Barca kepada Yamal tanpa pemberitahuan ke RFEF. Menurut mereka, prosedur medis seperti itu seharusnya dikomunikasikan karena saat itu Yamal berada di bawah pemantauan timnas. Dari konflik ini, RFEF akhirnya memutuskan mencoret Lamine Yamal dari skuad untuk pertandingan berikutnya. Secara resmi, mereka menyebut keputusan tersebut sebagai langkah kehati-hatian, sekaligus penegasan bahwa komunikasi antara klub dan timnas harus berjalan 2 arah dan saling terbuka. Di tengah memanasnya situasi, Presiden Barcelona, Joan Laporta, akhirnya turun tangan mencoba meredakan suasana. Laporta menegaskan bahwa Barcelona tidak berniat menyudutkan federasi. Menurutnya, yang paling penting adalah menjaga kesehatan Lamine Yamal, pemain muda yang masih punya karir panjang dan menjadi aset besar bagi masa depan Spanyol. Ia juga memastikan bahwa semua laporan medis sudah dikirimkan dengan lengkap, tanpa ada niat menutupi informasi apapun. Meski kedua pihak mulai mencoba menurunkan tensi, publik tetap menilai bahwa hubungan Barcelona dan RFEF kini berada dalam posisi yang rapuh. Banyak analis sepak bola di Spanyol melihat konflik ini sebagai cerminan klasik klub versus negara. Klub berusaha melindungi aset berharga mereka, sementara timnas ingin memaksimalkan potensi pemain untuk kepentingan nasional. Yang bikin situasi ini makin disorot adalah posisi Yamal sendiri. Di usia yang masih sangat muda, ia sudah memikul beban besar sebagai bintang masa depan. Ia jadi pemain penting bagi Barcelona sekaligus timnas Spanyol. Tapi secara fisik, tubuhnya mungkin belum sepenuhnya matang untuk menghadapi intensitas pertandingan level tertinggi setiap pekan. Cedera pubalgia yang datang dan pergi bisa jadi mimpi buruk jika tidak ditangani dengan benar. Saat ini, Barcelona berharap Yamal bisa fokus menjalani pemulihan tanpa tekanan dari pihak luar. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri, cedera Yamal sudah memperkeruh hubungan 2 institusi besar sepak bola Spanyol dan jadi isu yang terus diperbincangkan. Yaps, kalau menurut kamu, siapa yang sebenarnya paling salah dalam kasus ini? Barcelona yang ngotot melindungi pemainnya atau RFEF yang merasa berhak maksimalin Yamal buat kepentingan timnas?